Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, temuan sebelumnya sudah dikaji, baru sebagiannya, yaitu surat Al-Fajr. Insya Allah kita hari ini akan menuntaskan bagian kedua dari surat Al-Fajr, ya. Dan mengulang sedikit, ya, terkait dengan surat Al-Fajr ini. Secara umum ada 3 bagian. Yang pertama adalah yang kemarin atau yang pertemuan sebelumnya sudah kita kaji, yaitu tentang kaum yang berbuat kerusakan dan kesewenang-wenangan, ya. Di situ dijelaskan kaum 'Ad, kaum Samud, Fir'aun, ya. Itu kisah-kisah umat yang membangkang, yang durhaka kepada Allah, dan langsung Allah beri peringatan langsung ketika di dunia. Dan ini diceritakan dalam Al-Quran. Dan kita memahami bahwa kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran ini bukan dongeng, ya, tapi artinya kisah nyata yang tentu saja ini menjadi pelajaran bagi umat-umat selanjutnya. Nah, kemudian bagian yang kedua dari surat Al-Fajr ini adalah bercerita tentang bagaimana persepsi manusia terhadap dunia. Nah, ini yang akan kita kaji di sore hari ini. Nah, kemudian bagian yang ketiga dari surat Al-Fajr ini adalah terkait dengan bagaimana Allah mendokumentasikan penyesalan manusia di hari akhirat kelak. Dan ini didokumentasikan bagaimana ungkapan-ungkapan manusia nanti ketika di akhirat. Ya, artinya ini sesuatu yang akan datang. Jadi Al-Qur'an itu berbicara sesuatu yang sudah terjadi, ya. Kemudian berbicara kekinian, dan juga Al-Qur'an itu berbicara sesuatu yang akan terjadi. Ya, misalkan berbicara kiamat. Kiamat itu kan belum terjadi, tapi akan terjadi, gitu. Peristiwa-peristiwa berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di penggalan yang kedua, sebagaimana tadi saya sampaikan di mukadimah, ini berbicara bagaimana persepsi manusia terhadap dunia. Ya, sering kali manusia itu menganggap bahwa ketika orang mendapatkan pangkat, jabatan, kedudukan, harta, seringkali manusia itu mempersepsikan, oh, saya sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, seringkali manusia mempunyai persepsi ketika dia mendapatkan musibah, serba kekurangan, misalkan dipecat dari jabatannya, tidak punya kewenangan apapun, seakan-akan manusia itu punya persepsi bahwa dia sedang dihinakan. Padahal sekali-kali tidak. Dan ini yang disebutkan di ayat yang ke-15 ke-16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Di situ ada kata-kata ibtalahu. Ibtalahu itu ujian. Jadi ini ujian. Jadi harta yang kita miliki hari ini ujian. Kedudukan jabatan yang kita miliki hari ini adalah ujian. Kemudian apalagi? Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, keluarga yang sehat, anak-anak yang soleh dan solehah, ya. Ini semuanya adalah ibtalahu, ujian, ya. Sehingga nanti output dari ujian ini ataupun jawaban dari ujian ini, apakah kita lulus dengan ujian tersebut, berarti apakah bersyukur atau tidak. Begitupun sebaliknya. Wa amma idza mabtalahu, ibtalahu lagi. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ya, sama. Jadi ketika seseorang mendapatkan serba kekurangan, ya, mungkin di PHK dari pekerjaannya, anak-anaknya pada sakit dan lain sebagainya, itu juga sama.
posisinya di hadapan Allah itu adalah ibtalahu, ujian. Ya. Apakah kita lulus dengan ujian tersebut? Berarti yang diharapkan oleh Allah ketika diuji dengan keberlimpahan dan ketika diuji dengan kekurangan, yang diinginkan oleh Allah adalah ketika diuji dengan keberlimpahan berarti bersyukur, ketika diuji dengan kekurangan berarti bersabar. Dan Allah melihat itunya. Allah melihat apakah orang ini bersyukur atau orang ini bersabar. Nah, yang dinilai oleh Allah itu adalah bersyukur dan bersabarnya. Nah, inilah yang dimaksud dalam ayat yang ke-15 dan ke-16. Dan seringkali kita atau seringkali manusia ini salah persepsi terhadap hal itu. Ya, padahal dua-duanya ujian. Dan seringkali manusia ini ketika mendapatkan kekurangan, dia lulus ujiannya. Ya, ibadahnya rajin, gitu ya. Tidak pernah telat, baca Qur'annya rajin. Itu ketika diuji oleh kekurangan. Ya. Bahkan istighfarnya luar biasa ketika sakit gigi gitu ya. Astagfirullah. Istighfarnya itu luar biasa, bisa 1000 kali gitu. Tapi dicabut penyakit sakit giginya, sembuh, mungkin sebulan tidak pernah istighfar gitu ya. Hilang kata-kata istighfarnya, padahal lagi sakit istighfar terus gitu. Itu salah satu contoh saja gitu ya. Salah satu contoh betapa manusia ini ketika diberikan kenikmatan suka lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan tersebut. Nah, ini penggalan yang kedua ya, berbicara tentang itu. Nah, lanjutan ayat ini, kala, sekali-kali bukan seperti itu. Yang diinginkan oleh Allah itu bukan seperti itu. Jadi salah manusia yang mempunyai persepsi ketika dia mendapatkan rezeki dia dimuliakan oleh Allah, ketika kekurangan serba kekurangan itu dihinakan oleh Allah, itu salah. Kala, kata Allah, kala, bukan. Sekali-kali bukan seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan, ketika manusia yang diberikan kenikmatan, maka yang Allah harapkan itu di antara bentuk bersyukurnya adalah kalla bal tukrimunal yatim. Jadi kalau orang yang memuliakan anak-anak yatim itu termasuk orang-orang yang bersyukur, lulus ujiannya. Tetapi kalau misalkan tidak, la tukrimunal yatim, tidak memuliakan anak-anak yatim, berarti tidak lulus ujiannya. Atau yang ayat yang berikutnya, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dia tidak bisa memberikan santunan kepada anak yatim, dan dia juga tidak mengajak. Ya minimal kalau misalkan kita tidak mampu untuk memberikan santunan terhadap anak yatim, minimal kita masuk ke komunitas yang memang mengajak untuk menyantuni anak yatim. Minimal ajakan. Ya kalau kita tidak bisa langsung berkontribusi kepada anak yatim, minimal kita mengajak. Ya minimal nge-share gitu. Misalkan ada lembaga-lembaga yang khusus ya terkait dengan menyantuni anak yatim, minimal kita mengajak, nge-share, atau misalkan mengajak rekan kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Ini mah sudah mah tidak menyantuni, mengajak juga tidak. Artinya dua ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyantuni anak yatim, baik itu secara langsung ataupun berupa ajakan. Dua-duanya bisa dilakukan, ya, mau langsung ataupun mengajak. Minimal mengajak, kalau tidak mampu kita untuk dalam sisi materi misalkan, minimal mengajaknya. Atau yang ketiga malah termasuk ciri orang yang tidak bersyukur ini adalah wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Nah, ini keburukan yang ketiga. Ya. Jadi memakan harta warisan yang dikumpulkan. Lamma itu dikumpulkan, dihimpun. Ya.
Jadi kalau di masa Quraisy saat itu, sebelum Islam datang kan perempuan itu tidak dapat waris. Ya. Bahkan perempuan itu menjadi warisan. Misalkan ada seorang suami meninggal, ya, meninggalkan istri, anak. Nah, istrinya itu menjadi warisan. Itu di masa jahiliyah sebelum Islam datang. Jadi sama sekali perempuan itu tidak mendapatkan waris sebelum Islam datang. Ketika Islam datang, perempuan berhak mendapatkan waris. Ya, kalau laki-laki itu ada 9 ya. Pokoknya mudahnya kalau waris itu yang paling kuat, pertama hubungan suami istri, ya, suami atau istri meninggal, istri suami dapat, meninggal suami istri dapat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu hubungan anak dan bapak ke atas. Ya, bapak. Ya, misalnya ada seorang meninggal, ke atasnya itu kan bapak. Di atasnya bapak, di atas lagi apa? Kakek. Ya kan? Kalau ke bawah anak. Anak. Ke bawahnya lagi anak, cucu. Yang paling kuat itu adalah tadi suami istri, bapak atau ibu sama anak. Itu dalam kondisi apapun, ketiga kelompok ini akan mendapatkan waris. Baru yang selanjutnya itu ke samping saudara. Kalau sampingnya bapak, paman, gitu ya. Atau kalau yang laki-laki, paman berarti anak paman, keponakan gitu ya. Ya. Nah, sebelum Islam datang, perempuan itu tidak dapat. Istri, anak perempuan, bibi, saudara perempuan itu tidak dapat sebelum Islam datang. Nah, dulu di zaman Quraisy itu sebelum Islam datang, jadi ketika ada anak yatim perempuan, semua tidak mau mengurus. Tapi ketika anak yatim perempuannya itu kaya raya, berebut. Berebut ingin mengurus, bahkan ingin menikahi anak yatim tersebut. Tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan hartanya itu. Ya. Jadi inilah seburuk-buruk orang yang memakan harta waris. Gitu ya. Dan ini ceritanya ada ya di masa Rasulullah itu. Jadi ada mengadu seorang istri kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, suami saya meninggal di perang Uhud. Nah, kemudian dia meninggalkan 2 orang anak perempuan." Itu. Nah, tapi harta suami saya yang meninggal itu diambil semuanya oleh paman. Berarti oleh saudara suaminya ya. Kalau bilang paman berarti kan adik dari suaminya yang sudah meninggal. Apa jawaban Rasulullah? Akhirnya Rasulullah mengatakan perempuan itu mendapatkan hak 1/8. Kemudian anaknya mendapatkan setengah, ya. Kemudian sisanya baru untuk pamannya, kayak gitu. Dan ini merupakan jawaban ketika Islam datang. Jadi kalau misalkan sekarang ada yang masih mempertanyakan, kenapa sih di dalam waris itu laki-laki mendapatkan 2 bagian, kalau perempuan mendapatkan 1 bagian, ya kan? Lidzakari mithlu hadzil unsayyain. Karena di dalam Islam itu hak pengasuhan itu laki-laki. Anak yatim, Rasulullah itu ketika lahir kan yatim. Yang mengasuh siapa? Ke atas. Bapaknya meninggal, ke atas. Yang mengasuh Rasulullah siapa? Kakeknya kan? Iya kan? Ke atas. Jadi itu bukan hanya sekedar ini meninggal dulu bapaknya, enggak. Itu justru pelajaran bagi kita. Begitulah hak pengasuhan dalam Islam. Yang paling berhak itu dulu ke atas dulu. Ketika bapaknya meninggal, yang paling berhak mengasuh, yang punya tanggung jawab itu adalah kakeknya. Makanya Rasulullah itu diasuh oleh kakeknya, ya kan? Abdul Muthalib. Kemudian kakeknya meninggal, yang ngasuh siapa? Pamannya. Pamannya yang ngasuh. Gitu. Makanya paman itu di dalam Islam
bisa mendapatkan waris, termasuk anak paman. Anak paman itu bisa mendapatkan waris. Tapi kalau bibi itu hanya sampai bibi aja, anak bibi tidak. Tapi kalau anak paman masih bisa. Kalau pamannya meninggal terus dia punya anak, nah anaknya masih bisa mendapatkan waris. Nah, ini ketika berbicara keburukan yang ketiga di sini adalah yang pertama tidak menyantuni anak yatim, yang kedua adalah tidak mengajak untuk menyantuni anak yatim, dan yang ketiga adalah memakan harta waris anak yatim. Nah, berkaitan dengan anak yatim ini Rasulullah menyebutkan dalam beberapa hadis ya, sangat banyak. Di antaranya Rasulullah sering memberikan isyarat seperti ini ya, telunjuk sama jari tengah gitu. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Bahwa saya dengan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini di surga nanti. Artinya berdampingan dengan Rasulullah antara telunjuk dan jari tengah. Ya, betapa Rasulullah itu sangat menganjurkan untuk menyantuni anak yatim. Ya. Dan ayat yang selanjutnya, ayat ke-20 adalah wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, namanya dunia begitu ya, nggak ada habisnya. Dikasih satu mau dua, kasih dua mau tiga, ya, sampai meninggal baru hatta zurtumul maqabir. Ya, ini di surat yang sebelumnya sudah kita kaji ya, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi berkaitan dengan harta itu nggak akan habis-habisnya ya, sampai meninggal baru. Ya, saya mendapatkan sebuah postingan di Instagram ya. Jadi ada yang bernama Nasir siapa gitu ya. Dia punya saham, punya hotel di berbagai negara, baik itu di Timur Tengah ataupun di Eropa segala macam. Luar biasa hartanya banyak. Nah, kemudian meninggal, dan di caption fotonya itu ya hanya ya ketika meninggal ya hartanya itu nggak dibawa kan, hanya dia tinggal di sebuah istana yang panjangnya berapa meter kalau kuburan itu? Ya kan, hanya segitu ya, 2x1 gitu ya, hanya 2x1. Padahal ketika masih hidupnya dia punya saham di Eropa, di Amerika ya, di Eropa itu ada di Inggris, ada di Italia, kemudian di beberapa negara Timur Tengah. Itu sangat luar biasa. Tapi ketika meninggal satu pun nggak ada yang dibawa. Ya, itulah gambaran harta ya. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua terkait dengan bagaimana persepsi manusia terhadap dunia. Nah, kemudian yang selanjutnya di ayat ini Allah menjelaskan bagaimana nanti cerita di hari akhirat. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali jangan berbuat demikian. Kalla, jangan. Ya, maksudnya terlalu berlebihan dengan dunia dan lain sebagainya. Ya, maka diingatkan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahul dzikra. Ya. Jadi digambarkan hari kiamat itu nanti diguncang ya. Kemudian setelah itu datang Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala dan malaikat berbaris. Ya, malaikat berbaris ini termasuk adalah perintah, mereka akan melaksanakan perintah untuk menghukum orang-orang yang durhaka tadi. Ya. Kemudian waji'a yauma idzin bi jahannam, akan ditampakkan, ya, akan ditampakkan neraka jahanam. Yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra, sehingga menyadarkan manusia, tetapi sudah terlambat. Gitu. Sudah terlambat. Ibaratnya kalau misalkan ada sekarang ya orang tua, kakek-kakek gitu ya, menyesali gitu, kenapa waktu saya dulu masih muda tidak belajar ngaji gitu, sekarang saya udah kakek-kakek belum bisa ngaji, nggak bisa kembali lagi ya, ibarat katanya nasi sudah menjadi bubur gitu ya, nggak bisa kembali ya. Sama halnya ini juga nanti
Ini yang diabadikan dalam Al-Quran, ungkapan penyesalan manusia di hari akhirat kelak. Jadi kalau misalkan diibaratkan, ya, ketika berbicara ayat ini, ya, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya, artinya tidak berguna lagi penyesalan saat nanti di hari akhirat dan tidak bisa kembali, gitu ya. Tidak bisa kembali, maka ini penyesalan yang tidak ada gunanya. Penyesalan yang tidak ada gunanya. Artinya 3 hal yang tadi, ya, kaitannya dengan hari kiamat, terus malaikat berbaris untuk mengazab. Bahkan di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, jadi para malaikat itu masing-masing sudut itu dijaga oleh 70 malaikat, gitu ya. Bukan 70, malah 70.000, ya. Ini 7.000, 70.000 itu menunjukkan banyak, ya. Jadi betapa banyaknya malaikat-malaikat penjaga yang Allah perintahkan untuk apa? Untuk mengazab manusia-manusia yang durhaka. Dan baru manusia saat itu sadar dan ingin kembali lagi ke dunia, ingin berbuat kebaikan, yaitu sudah tidak ada artinya lagi, ya, percuma, gitu ya, tidak mungkin bisa kembali lagi, ya. Ya. Dan ini bahasanya diungkapkan di ayat yang ke-24, yaitu yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab gitu, kalau udah kata-kata laita atau ya laitani, jadi itu sesuatu yang mustahil, ya, sesuatu yang mustahil untuk kembali. Dia mengatakan, kan bahasanya begitu, yaqulu, dia mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya kira-kira aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Makanya fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya tadi, ya, para malaikat yang jumlahnya 70.000 sudah siap untuk menyiksa. Maka di sini bahasanya adalah yauma idzil fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tiada seorang pun pada hari itu, tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya. Berarti saking dahsyatnya siksaan saat itu. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatan saat itu. Jadi ibaratnya kalau sekarang ada manusia yang diikat oleh rantai, gitu ya. Diikat, kemudian dalam ruangan, kemudian di dalam ruangan itu ada api, ya, tidak bisa keluar, rapat. Artinya tidak ada lagi peluang untuk selamat, gosong, gitu ya. Ya, itu bahasa metafora, ya, bahasa menggambarkan bagaimana memberikan gambaran bahwa seperti itulah nanti siksa Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang durhaka. Jadi penyesalan, ya, kemudian siksaan tadi, ya, ayat 25-nya, baik itu ikatan, itu sebenarnya merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa membantah dari hal seperti itu. Nah, baru di penggalan yang terakhir di surat Al-Fajr ini, yaitu ayat 27, misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya, yang dipenuhi dengan keimanan, cahaya keimanan, yang bersyukur, ya. Allah memanggilnya itu adalah dengan bahasa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya, jiwa yang senantiasa disucikan oleh Allah, yang ikhlas, yang tidak ada dengki, iri, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan panggilannya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah.
Karena semua kita akan kembali. Maka bahasanya kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tadi orang yang bersyukur, orang yang bersabar, Allah akan memanggilnya dengan bahasa irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dengan keridhaan dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan-golonganku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku, kata Allah. Jadi dalam Al-Qur'an itu kalau ibad itu biasanya terhadap orang-orang yang soleh. Orang-orang yang berbuat baik itu dipanggilnya adalah ibad. Tapi kepada orang-orang yang berbuat buruk biasanya dipanggilnya abid. Ya, abid. Ya. Dan di dalam Al-Quran kita mengenal nafsu itu kan ada 3 ya. Ada nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh ini selalu yang bisikan-bisikan yang selalu membawa keburukan. Kemudian yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah mengingatkan, ya, mengingatkan. Jadi ketika seseorang mau berbuat jelek, mau berbuat buruk, itu diingatkan. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Jadi jiwa yang selalu mengajak keburukan, jiwa yang mengoreksi, ya, mengerem gitu ya. Ketika mau berbuat buruk diingatkan. Kemudian yang ketiga itu yang paling tinggi memang adalah nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semua masuk kategori minimal kategori yang kedua dan kategori yang ketiga ya, yang senantiasa memiliki jiwa yang lawamah dan senantiasa memiliki jiwa yang mutmainnah. Sesuai janji Allah di akhir surat Al-Fajr ini adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian yang bisa disampaikan tadabbur kita, yaitu surat Al-Fajr. Alhamdulillah 2 sesi ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.